akan belajar kembali mengenai eksponen. Pada video kali ini, saya akan memberikan video mengenai persamaan eksponen. Nah, kalian tentu masih ingat kan persamaan yang pernah kalian pelajari waktu SMP, yaitu tentang persamaan aljabar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan eksponen. Di sini saya beberapa contoh mengenai persamaan eksponen. Yang pertama, 3 berpangkat X tambah 1 sama dengan 1. Yang kedua, 4 kali 2 berpangkat 3X tambah 5 sama dengan 32. Yang ketiga, 3 berpangkat 2X kuadrat tambah 3X kurang 1 sama dengan 3 pangkat negatif 4X. Dan bagian D, 4. 5X tambah 3 berpangkat 2X tambah 1 sama dengan 5X tambah 3 pangkat 2. Jadi yang namanya persamaan tentu saja ditandai dengan tanda sama dengan. Untuk eksponen di sini contoh yang A, B, C, dan D semuanya berpangkat ya, atau memiliki pangkat, atau dengan kata lain disebut sebagai eksponen. Nah, pada bagian A, B, dan C di sini variabel X pangkatnya kan mengandung variabel X ya, aljabar. Kemudian sedangkan bagian D ini basis maupun eksponennya ternyata memuat variabel X juga. Nah, dari sini persamaan eksponen itu adalah suatu persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokoknya dan eksponennya memuat suatu variabel. Nah, kira-kira bagaimana ya menentukan X itu? Nah, sebelum kita menentukan X, kita kenali dulu bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Nah, di sini bentuk-bentuk persamaan eksponen yang pertama yaitu A berpangkat fx sama dengan 1. Yang kedua adalah A berpangkat fx sama dengan P. Ketiga, A berpangkat fx sama dengan A berpangkat gx. Yang keempat, A berpangkat fx sama dengan B berpangkat gx. Yang kelima, fx berpangkat gx sama dengan 1. Dengan syarat fx-nya tidak sama dengan gx. Yang keenam, fx berpangkat gx sama dengan fx berpangkat hx. Dan yang ketujuh yaitu gx berpangkat fx sama dengan hx berpangkat fx. Tapi pada video kali ini kita hanya khusus akan membahas bentuk yang pertama dan yang bentuk kedua. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk kita. Oke, untuk menyelesaikan bentuk yang pertama dulu, yaitu bentuk A berpangkat fx sama dengan 1, dengan A-nya harus lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, tentu saja semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Karena semua bilangan apabila dipangkatkan 0 hasilnya 1, maka untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini adalah A berpangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Di sini A berpangkat 0 ya, A berpangkat 0. A berpangkat 0 itu adalah 1 kan? Di sini A berpangkat 0. Nah, karena di ruas kiri dan ruas kanan basisnya sudah sama yaitu A, maka dapat diselesaikan fx sama dengan 0. Kita ambil yang eksponennya saja. Sehingga penyelesaian dari bentuk ini adalah fx sama dengan 0. Kita simak contoh soalnya. Di sini misalkan ada contoh, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Yang pertama, 4 berpangkat 3x tambah 6 sama dengan 1. Dan yang kedua, 3 berpangkat x kuadrat kurang 4x kurang 5 per 3x kurang 1.
kira-kira bagaimana ya cara kerjanya? Nah, tentu kita ingat ini. Perhatikan pangkatnya ya. Semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kuncinya adalah kita harus samakan basisnya. Kalau di sini basisnya 4, berarti di ruas kanan ini kita harus jadikan 1 ini menjadi bentuk pangkat dengan basisnya adalah 4. Nah, kita cara penyelesaiannya yaitu untuk yang bagian A terlebih dahulu. Nah, di sini kan bilangan pokoknya atau basisnya itu adalah 4. Sehingga kita samakan ya di sini. Di sini kan bilangan basisnya di sini kan 4. Nah, sedangkan di sini di ruas kanan ini adalah 1, ada angka 1. Nah, supaya bisa kita selesaikan, maka kita samakan terlebih dahulu basisnya. Jika 4 di ruas kiri, maka kita jadikan juga 4 di sini. Ya, 4, 4. Kenapa pangkat 0? Ingat, semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Makanya di sini berpangkat 0. Karena basisnya di sini sudah sama, maka kita ambil eksponennya atau pangkatnya, yaitu 3x tambah 6 sama dengan 0. Ya, kita abaikan 4-nya ini. Selanjutnya kita bisa selesaikan 3x sama dengan negatif 6. Jadi yang positif ini berpindah ruas menjadi negatif. X sama dengan negatif 6/3 dan X sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaian dari soal ini adalah negatif 2. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita ke soal yang bagian B, yaitu 3 berpangkat x kuadrat kurang 4x kurang 5 per 3x kurang 1 sama dengan 1. Nah, kita ubah bilangan pokok 1 itu menjadi 3 sesuai dengan ruas kiri. Artinya, basisnya kita harus samakan. Nah, di sini kan di ruas kiri basisnya adalah 3. Maka bilangan pokok yang 1 ini kita harus jadikan juga 3. Ya. Nah, kita ingat berapapun berpangkat 0, angka apapun yang berpangkat 0 pasti hasilnya 1. Karena kita mau menyamakan basis antara ruas kiri dan ruas kanan, makanya di sini kita ambil angka 3 ya. Sudah sama ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga bisa kita ambil pangkatnya di sini. Kita ambil pangkatnya yaitu x kuadrat kurang 4x kurang 5 per 3x kurang 1 sama dengan 0. Maka menjadi seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena 3x kurang 1 kali 0 itu kan hasilnya 0. Maka tersisa di sini x kuadrat kurang 4x kurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya, nah ini kan bentuk kuadrat. Bagaimana cara menentukan x dalam bentuk kuadrat? Kita ingat kembali ya, bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, tentu saja kita perhatikan ini ya, negatif 5. Kalau kita perhatikan negatif 5, berapa dikali berapa yang menghasilkan negatif 5, dan kalau kita jumlahkan akan menghasilkan negatif 4 ya. Kalau kita jumlahkan akan menghasilkan negatif 4. Tentu saja adalah positif 1 dan negatif 5. Karena positif 1 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 4. Sehingga faktornya dari sini adalah x tambah 1, x kurang 5 sama dengan 0. Ini positif 1, ini negatif 5 sama dengan 0. Maka x-nya kita peroleh negatif 1 atau x-nya sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 atau 5. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke
bentuk yang kedua, yaitu bentuk A berpangkat fx sama dengan A berpangkat P dengan syarat A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, di sini sama ya, kita harus samakan pangkat dari ruas kiri dan ruas kanan, sehingga penyelesaiannya adalah fx sama dengan P. Jadi kita samakan basisnya antara ruas kiri dan ruas kanan. Setelah sama, maka kita ambil pangkatnya. Pangkatnya itu fx, dan di ruas kiri dan ruas kanan itu adalah P. Kita ke contoh soal. Di sini ada dua contoh. Kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya untuk bagian A, yaitu 2 berpangkat 2x tambah 4 sama dengan 8. Bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini kan kita harus samakan ruas kiri dan ruas kanan basisnya. Di sini kan basisnya 2, di sini bilang 8 ya. Nah, kalau kita samakan berarti kita harus jadikan 8 ini menjadi bilangan berpangkat yang basisnya adalah 2. Nah, yaitu 2 berpangkat 3. 2 berpangkat 3 kan sama dengan 8. Nah, karena di sini basisnya sudah sama, yaitu 2, maka kita ambil yang ini 2x tambah 4 dan 3 ya. Sehingga 2x tambah 4 sama dengan 3. Kita cari nilai x-nya. Nah, di sini berpindah ruas, negatif 3 kurang 4. 3 kurang 4 itu adalah negatif 1. Maka x kita peroleh adalah negatif 1/2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/2. Oke, mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke bagian B. Di bagian B ini soalnya adalah 3 berpangkat x kuadrat kurang x kurang 9 sama dengan 1/27. Nah, cara penyelesaiannya sama, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pangkat yang ini 27 ya. 27 kalau kita ubah dalam bentuk pangkat berarti 3 berpangkat 3. Kenapa 3 di sini? Karena di ruas kiri itu adalah 3 basisnya, maka kita harus samakan. Sehingga ini kan masih berbentuk pecahan ya. Nah, supaya sama antara ruas kiri dengan ruas kanan, maka kita harus samakan. Kenapa di sini negatif? Kita ingat kembali sifatnya ya. Kita ingat kembali sifatnya bahwa A berpangkat negatif M itu sama dengan 1/A berpangkat M. Nah, di sini yang 1/3 berpangkat 3 kan bentuknya seperti ini. Kita ubah ke bentuk ini ya. Maka menjadilah 3 berpangkat negatif 3. 3 berpangkat negatif 3. Sudah sama basisnya antara ruas kiri dan ruas kanan. Kalau sudah sama basisnya, kita perhatikan pangkatnya, yaitu x kuadrat kurang x kurang 9 sama dengan negatif 3. Nah, x kuadrat kurang x kurang 9 ditambah 3 itu sama dengan 0. Kemudian x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini sama ya bentuk tadi, kita faktorkan juga. Kita faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan, di sini kita cari faktor dari negatif 6 ya. Dari negatif 6 yang jumlahnya adalah negatif 1, kan di sini ada 1. Negatif 6 yang jika dijumlahkan adalah 1. Negatif 1 tentu saja adalah negatif 3 dan 2. Makanya di sini x tambah 2, x kurang 3 sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 3.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,3. Gampang kan? Jadi kesimpulannya adalah untuk menyelesaikan bentuk persamaan, untuk menyelesaikan suatu persamaan eksponen yang berbentuk A berpangkat fx sama dengan 1 dan A berpangkat fx sama dengan A berpangkat P adalah kita harus samakan basis dari ruas kiri dan ruas kanan. Setelah sama basisnya, maka kita ambil eksponennya atau pangkatnya, baru kita selesaikan mencari nilai X.